sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anju Sore bersama saya Diandra Mukti. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi ratusan warga berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi grebek gunungan menyambut Tahun Baru Islam di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Warga berebut gunungan saat prosesi belum dimulai hingga terjadi saling lempar. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi grebek suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya, banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Dalam tradisi grebek suro ini, sebanyak 26 gunungan hasil bumi diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi grebek suro ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Dapat apa aja? Ini dapat Sayur ya? sayur sama ini. Gimana rasanya pengalaman pertama itu? Ya ikut menikmati suasananya yang meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini. It's actually very interesting because so far I understood it's like a mix, it's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumber Mujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah. Tradisi grebek suro di kaki Gunung Semeru ini juga menjadi tujuan wisata budaya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Tahun Baru Islam Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan calon penumpang. Jumlah penumpang pesawat mengalami kenaikan hingga 22% selama masa libur panjang. Antrian penumpang mengular di counter check-in penerbangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang umumnya pergi ke destinasi wisata atau kampung halaman bersama keluarga memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Islam. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terjadi sejak hari Kamis kemarin. Sementara pada Jumat siang, sebanyak 165.400 pergerakan penumpang atau naik 22% dibanding sebelumnya. Kemarin sih saya dapatnya masih murah ya, karena belinya jauh-jauh hari. Masih standar lah, 1,5 kalau nggak salah ya. Bahkan lebih murah dari itu sedikit. Itu untuk sendiri, berarti 2-3 juta untuk orang. Cuman pulangnya yang mahal. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata saat libur panjang. Sejak pagi hari, ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Paster. Hal serupa juga terpantau di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Hingga pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 8.644 kendaraan telah melintasi gerbang tol Paster untuk masuk ke wilayah Kota Bandung. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dengan plat luar kota seperti plat B, F, dan E. Kepadatan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Pemirsa, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor macet panjang dari gerbang tol Ciawi. Pemberlakuan ganjil genap dan one way pun diterapkan memasuki libur panjang akhir pekan peringatan Tahun Baru Islam.
Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari Jumat ini membuat warga Jakarta dan sekitarnya memenuhi kawasan lalu lintas gerbang tol Ciawi. Sejak Jumat pagi, antrean kendaraan terlihat bahkan hingga 5 km dari gerbang tol. Tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintasi jalur kawasan puncak. Guna mengurai antrean kendaraan wisatawan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa one way atau satu arah menuju ke arah puncak dan sistem ganjil genap. Sebanyak 120 personel kepolisian Satlantas Polres Bogor pun dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan puncak selama libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Untuk mengetahui kondisi di kawasan Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan Wildan Hidayat di sana, pemirsa. Selamat sore, Wildan. Wildan, bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok di hari pertama libur panjang? Apakah masih ada kepadatan lalu lintas? Ya, selamat sore. Pada sore hari ini, sore itu kita ya sampai terus satu arah dari arah puncak menuju Jakarta, dan di sebaliknya arah Jakarta menuju puncak ditutup di Simpang Gadok, tepatnya di sebelah kiri saya, yaitu sejak pukul 13 siang tadi arah menuju puncak sudah ditutup sejak pukul 13 siang tadi, dan hingga saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih tertutup hingga menyebabkan kemacetan. Demikian. Baik, terima kasih Wildan Hidayat langsung dari Simpang Gadok Kabupaten Bogor. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas. Pemirsa, peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terjadi sejak Jumat pagi. Pengunjung Malioboro mayoritas merupakan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan. Wisatawan memadati kawasan Malioboro dari Tugu Palputih hingga di seputaran Keraton Yogyakarta. Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan memanfaatkannya dengan berjalan santai sekaligus berbelanja, dan tak jarang mereka mengabadikan momen dengan bersuah foto di sejumlah spot foto ikonik Yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Malioboro, Yogyakarta, sudah ada rekan Galih Wisma di sana. Selamat sore, Galih. Seperti apa keramaian Malioboro pada sore hari ini? Ya, selamat sore, Diandra dan juga pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan terkait keramaian libur panjang di kawasan Malioboro. Sudah mulai tampak ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bisa saya gambarkan secara langsung situasi Malioboro sore hari ini. Tampak kendaraan dari berbagai daerah mulai mendatangi Jalan Malioboro dan cukup macet terlihat di layar kaca pemirsa. Dan untuk sore hari ini Jalan Malioboro masih dibuka, namun biasanya nanti mulai pukul 6 sore Jalan Malioboro ditutup untuk akses kendaraan bermotor, hanya bisa dilalui oleh andong maupun sepeda hingga ditutup hingga pukul 9 malam. Dan untuk kenapa tahun ini selalu memilih Malioboro dan tampak ramai dengan berpanjang, memang Malioboro menjadi lokasi ikonik di kota Jogja. Belum sampai ke Jogja juga belum ke Malioboro. Mereka bisa berbelanja maupun bersuah foto. Nah, ini juga bisa dilihat tampak beberapa wisatawan bersuah foto dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Cukup dengan 5.000 per foto, dan per baju bisa dengan menyewa sebesar 25.000. Seperti itu, Diandra. Baik, lalu juga bisa dilihat ini kepadatan lalu lintas masih terus terjadi di sana, Galih ya? Ya.
Baik, terima kasih Galih Wisma atas laporan Anda langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. Pemirsa, Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata saat libur panjang. Sejak pagi hari, ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Paster. Hal serupa juga terpantau di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Hingga pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 8.644 kendaraan telah melintas di gerbang tol Paster untuk masuk ke wilayah Kota Bandung. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dengan plat luar kota, seperti plat B, F, dan E. Kepadatan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor macet panjang dari gerbang tol Ciawi. Pemberlakuan ganjil genap dan one way pun diterapkan memasuki libur panjang akhir pekan peringatan Tahun Baru Islam. 1 Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari Jumat ini membuat warga Jakarta dan sekitarnya memenuhi kawasan lalu lintas gerbang tol Ciawi sejak Jumat pagi. Antrean kendaraan terlihat bahkan hingga 5 km dari gerbang tol. Tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintas jalur kawasan Puncak. Guna mengurai antrean kendaraan wisatawan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa one way menuju arah Puncak dan sistem ganjil genap. Sebanyak 120 personil kepolisian Satlantas Polres Bogor dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Puncak selama libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terjadi sejak Jumat pagi. Pengunjung Malioboro mayoritas merupakan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan. Wisatawan memadati kawasan Malioboro dari Tugu Palputih hingga di seputaran Keraton Yogyakarta. Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan memanfaatkan dengan berjalan santai sekaligus berbelanja, dan tidak jarang mereka mengabadikan momen dengan bersuah foto di sejumlah spot foto ikonik Yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Selanjutnya kita akan pantau kondisi terkini di Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan juga di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sudah ada rekan Wildan Hidayat dan Galih Wisma. Kita ke kawasan Malioboro terlebih dahulu. Galih, bagaimanakah kondisi Malioboro saat ini? Apakah sudah semakin ramai? Ya, selamat malam Camat dan juga pemirsa. Malioboro malam hari ini semakin padat oleh wisatawan dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur panjang ini untuk berlibur di kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro, di mana malam hari ini saya melaporkan. Bisa saya kabarkan situasinya malam hari ini, Camat dan juga pemirsa. Saya berada di ujung Malioboro, di mana dekat dengan spot para wisatawan menikmati atau bersuah foto di titik tulisan Jalan Malioboro. Di sini memang banyak dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk bersuah foto, mengabadikan momen ketika mengunjungi Malioboro. Dan untuk malam hari ini adalah titik di mana jalan Malioboro ini ditutup oleh petugas Dishub, sehingga jalan Malioboro ini bebas kendaraan bermotor, hanya bisa dilalui oleh delman maupun kendaraan tradisional lainnya. Dan sekarang sudah ditutup, bisa dilihat ini mulai sepi kendaraan, hanya bisa dilalui oleh Trans Jogja untuk kendaraan bermotornya. Selain itu juga Camat bisa saya gambarkan, Malioboro ini selalu menjadi favorit para wisatawan karena di sini wisatawan bisa menikmati suasana malam kota Jogja dengan berjalan santai duduk maupun juga dengan berbelanja oleh-oleh di sepanjang toko-toko yang ada di pedestrian Malioboro, seperti itu Camat.
Baik, Gali, kalau bisa Anda lihat di sana, ini apakah ada pengamanan khusus yang dilakukan mengingat meningkatnya jumlah wisatawan di Malioboro? Ya, untuk pengamanan khusus sendiri memang di momen libur panjang tahun baru Islam ini tidak ada oleh petugas kepolisian. Hanya saja petugas Dishub selalu berjaga di titik di mana jalan akses Malioboro ini ditutup, sehingga para pengendara atau wisatawan yang ingin memasuki jalan Malioboro ini tidak bisa masuk, dialihkan menuju jalan Pasar Kembang. Seperti itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Gali. Selanjutnya kita akan beralih ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan Wildan. Wildan, bagaimanakah kondisi terkini di Simpang Gadok? Pemirsa di rumah, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terlihat cukup padat, dan di depan kita ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke puncak Cisarua. Dan setelah sebelumnya tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas selama kurang lebih 4,5 jam atau sekitar pukul 13 siang hingga pukul 17.30 tadi sore, Camar. Dan saat ini arus lalu lintas seperti terpantau di layar kaca Anda bahwa ribuan kendaraan yang tadi pagi tercatat hingga pukul 13 ada sekitar 16.000, dan saat ini ada kemungkinan semakin bertambah, Camar. Mengingat saat ini mungkin diprediksikan adalah puncak dari arus lalu lintas, kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata puncak ini, Camar. Dan pada esok hari Sabtu, mungkin kemungkinan besar bahwa wisatawan akan kembali lagi ke tempat masing-masing, mengingat hari Senin yang mereka akan kembali beraktivitas. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada rekan Galih yang melaporkan langsung dari Malioboro. Selamat bertugas kembali, salam sehat kawan-kawan. Pemirsa, demi setetes air berkah, ribuan warga Solo rela berdesakan di Pura Mangkunegaraan. Tradisi jamasan pusaka ini menjadi bagian penting peringatan Malam Satu Suro. Inilah kemeriahan menyambut Malam Satu Suro. Ratusan warga Solo dan sekitarnya yang hadir di Pura Mangkunegaran berebut air jamasan atau air yang digunakan untuk mensucikan benda pusaka. Warga meyakini dengan memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Ya, karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran, terus begitu melihat ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Pura Mangkunegaran menggelar perayaan kirap pusaka yang digelar setiap Malam Satu Suro. Usai dijamasi atau dimandikan, pusaka-pusaka berupa tombak keramat ditutup dengan kain kuning untuk ikut dibawa sejumlah abdi dalam prosesi kirap. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10, Bre Cakrahutomo Wirasujiwo membuka acara kirap. Selain abdi dalam dan kerabat Mangkunegaran, kirap juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Rute kirap pusaka tahun ini sama seperti tahun lalu. Kalau di total mungkin panjangnya sekitar 3 kiloan ada. Lalu untuk jumlah tamu di pendopo ada 1.000 orang. Lalu peserta kirap pun juga 1.000 dan bahkan akan lebih. Semua peserta kirap berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi pura tanpa bicara atau bisu. Ribuan masyarakat mengikuti kirap mengenakan pakaian adat Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah di iNews Sore.